Siti Dewi Mutmainah dari kelas B dengan NIM 2002102404046. Perkenalkan, nama saya Latifah Ali dengan NIM 200210204005. Perkenalkan, nama saya Renata Lintang Salsabila, NIM 200210204109. Pengertian variasi dalam proses pembelajaran. Variasi dalam gaya mengajar adalah pengubahan sikap, tingkah laku, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar dengan tujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Ini dapat dibuktikan melalui keaktifan, ketekunan, serta antusiasme mereka dalam belajar dan mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa tidak bisa dipaksa untuk terus memusatkan perhatiannya dalam mengikuti pelajarannya. Apalagi jika guru mengajar tanpa menggunakan variasi alias monoton yang dapat membuat siswa mengantuk, kurang perhatian, dan mengalami kebosanan di dalam kelas. Aspek dalam keterampilan mengadakan variasi pada proses belajar mengajar. Pada keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, serta variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Penjelasan mengenai ketiga aspek keterampilan mengadakan variasi, yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar, di mana saat perilaku guru mengadakan variasi tersebut dalam proses belajar mengajar akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antara guru dengan peserta didik, menarik perhatian peserta didik, menolong penerimaan bahan pengajaran, dan memberikan pendorongan atau pemberi semangat terhadap peserta didik. Variasi dalam gaya belajar ini dapat berupa variasi suara, penekanan atau focusing, pemberian waktu atau posing, kontak pandang, gerakan anggota badan atau gesturing, serta rendah posisi. Selanjutnya yang kedua yaitu variasi media dan bahan ajar. Dalam variasi ini dapat memberikan stimulus terhadap peserta didik di mana media mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar dan tidak bisa ditinggalkan. Karena media dapat meningkatkan perhatian siswa, memudahkan siswa menjadi paham, meningkatkan aktivitas siswa, menghemat waktu belajar, dan mempertinggi daya ingat pada siswa. Terdapat 3 komponen dalam variasi penggunaan media, yaitu media pandang, media dengar, dan media taktil. Selanjutnya, variasi yang ketiga, ada variasi interaksi. Variasi interaksi adalah frekuensi atau banyak sedikitnya pergantian aksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa secara tepat, di mana interaksi dalam suatu kegiatan belajar mengajar merupakan suatu komponen yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga apabila tidak ada interaksi dalam suatu kegiatan belajar mengajar merupakan ketidakwajaran yang harus diperbarui dengan cepat dan baik. Nah, untuk itu dalam penggunaan variasi ada yang namanya prinsip. Beberapa prinsip penggunaan variasi mengajar sangat penting diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan tugas mengajar di kelas. Prinsip penggunaan variasi di gaya mengajar yaitu yang pertama, menggunakan keterampilan variasi ada baiknya jika semua jenis variasi itu digunakan. Yang kedua, menggunakan variasi secara berkesinambungan sehingga proses belajar mengajar yang utuh itu tidak rusak. Dan yang ketiga, yaitu penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan dengan baik oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran ini, kegiatan siswa menjadi pusat perhatian seorang guru. Agar kegiatan pembelajaran dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dan kreatif lagi dalam pembelajaran, maka diperlukan lingkungan belajar yang kondusif. Dalam variasi mengajar juga mempunyai relevansi dengan gaya belajar siswa, sehingga di sela penjelasan dapat diselingi dengan humor pendekatan yang edukatif dan jauh dari sikap permusuhan. Pengertian keterampilan memberi penguatan dalam proses pembelajaran. Keterampilan memberi penguatan atau reinforcement dalam proses pembelajaran diartikan sebagai suatu kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa, baik respon positif maupun respon negatif, dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mendorong siswa agar meningkatkan perilaku positif. Pemberian penguatan oleh guru kepada siswa yang paling sering dilakukan diantaranya yaitu pemberian penghargaan atau reward dan pemberian pujian kepada siswa yang berperilaku positif terhadap siswa yang rajin belajar serta siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru.
Dengan adanya penguatan tersebut, siswa akan lebih termotivasi dan lebih semangat untuk belajar. Terlebih lagi siswa SD. Anak-anak usia SD biasanya akan sangat tertarik dengan hadiah atau reward. Mereka akan senang jika bisa mendapatkan hadiah tersebut. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut, otomatis mereka akan berusaha belajar, berusaha berpikir, berusaha untuk bertingkah laku baik, dan lain-lain. Pemberian penguatan atau reinforcement adalah suatu tindakan atau respons terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana, tahun 1998-1999, nomor 272. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Jamaroh tahun 2005 nomor 118, pemberian penguatan merupakan respon dalam proses interaksi edukatif berupa respon positif dan respon negatif. Respon positif yang dimaksud contohnya seperti pemberian penghargaan, hadiah atau reward, ujian, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud respon negatif ialah hukuman atau punishment yang diberikan guru kepada siswa yang berbuat atau bertingkah laku kurang baik. Guru tidak boleh sembarang menghukum siswa tanpa memikirkan alasan yang jelas atau juga konsekuensinya. Guru harus mampu memberi hukuman yang sekiranya dapat memberikan penguatan kepada siswa agar siswa tidak berbuat salah lagi tanpa harus menyakiti siswa. Sudah banyak terjadi siswa yang diberi punishment atau hukuman dengan cara disakiti secara berlebihan oleh gurunya, baik secara mental maupun fisik. Hal tersebut akan berdampak lebih buruk kepada siswa. Apabila guru menghukum secara berlebihan, siswa akan merasa takut dan tidak nyaman saat belajar dalam kelas. Siswa tidak akan bisa fokus belajar jika ia takut kepada gurunya. Siswa akan merasa tertekan dan mudah gelisah. Maka dari itu, sangat penting bagi guru untuk bijak dalam memberikan hukuman atau punishment yang tepat kepada siswa tanpa harus menyakiti mental dan fisik siswa. Menurut Saidimin Hamzah tahun 2005 nomor 168, keterampilan memberikan penguatan bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, yang kedua, memudahkan guru dan juga siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, yang ketiga, memunculkan motivasi dalam diri siswa, yang keempat, merubah sikap siswa yang negatif menjadi positif atau ke arah perilaku belajar yang produktif, yang kelima, mengembangkan serta mengatur pribadi siswa dalam belajar, dan yang keenam, mengarahkan siswa pada cara berpikir yang baik serta inisiatif pribadi. Keterampilan pemberian penguatan dalam proses pembelajaran. Cara penggunaan pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat diberikan melalui individu maupun kelompok. Penguatan kepada individu yaitu harus jelas kepada siapa hal itu ditujukan. Perlulah seorang guru menyebut nama siswa sembari menatap siswa yang bersangkutan. Penguatan kepada kelompok bisa juga menggunakan kalimat, "Ibu senang kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik." Atau bisa juga penguatan diberikan melalui penghargaan dan lain sebagainya. Prinsip dalam penggunaan penguatan. Yang pertama, hangat dan antusias. Secara psikologis, guru yang hangat dan antusias dapat memberikan hal yang positif, yaitu yang tadinya siswa itu malas, mengantuk, capek, atau sebelumnya hanya sebagian siswa di dalam pembelajaran dapat menarik siswa yang belum aktif menjadi aktif. Hal tersebut dikarenakan dapat mencairkan suasana kaku, diam, ramai, dan tegang menjadi lebih kondusif. Yang kedua, kebermaknaan. Penguatan yang diberikan pastinya memiliki sebuah makna tersendiri bagi siswa. Seperti halnya mereka lebih percaya diri, merasa dihargai, bahkan ada kesan tersendiri bahwa ia berhasil dalam belajar. Hal tersebut pastinya berdampak baik pada mental siswa, sehingga siswa berusaha lebih baik lagi. Bila guru melakukan penguatan secara tepat dan terus-menerus, maka rasa ingin tahu siswa akan terpenuhi dan membantu siswa dalam menjadi tahu banyak hal. Yang ketiga, menghindari respon negatif. Cobalah memberikan penguatan yang mana memperlakukan siswa seperti anak sendiri, sehingga menimbulkan rasa penuh kasih sayang. Jadi sebaiknya guru tidak memberikan tanggapan negatif terhadap siswa. Yang keempat, pemberian penguatan dengan segera. Penguatan seharusnya diberikan dengan segera setelah muncul tingkah laku atau respon dari siswa. Hal tersebut menghindari adanya ketidakefektifan, agar dampak positif yang diharapkan tidak menurun, bahkan hilang atau menunjukkan respon yang diharapkan. Yang kelima, variasi bentuk penguatan. Banyak aktivitas dan tugas yang bisa diberikan guru selama waktu pembelajaran. Tentu saja beragam pula partisipasi yang diberikan oleh siswa, sehingga setiap sumbangan pikiran dari siswa layak diberikan sebuah penghargaan. Agar kelas selalu hidup, guru harus memvariasikan berbagai penguatan. Bisa juga mengatakan bagus atau mengacungkan jempol, tersenyum, dan lain-lain, sehingga ucapan atau tanggapan yang sama tidak keluar berulang-ulang dalam waktu terbatas.
Selanjutnya, kira-kira apa saja ya keterampilan pemberian penguatan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, ada penguatan verbal atau verbal reinforcement. Penguatan verbal adalah sebuah penguatan yang ditunjukkan secara lisan ataupun ucapan terhadap suatu perilaku siswa. Penguatan ini berbentuk komentar pendek, pujian, pengakuan, ataupun dukungan terhadap siswa yang mana nantinya diharapkan dapat membesarkan semangat siswa. Penguatan ini merupakan sebuah balikan ataupun informasi mengenai penghargaan terhadap penampilan atau tingkah laku siswa. Contoh bentuk penguatan verbal yang bisa ditunjukkan adalah terima kasih, bagus sekali, benar jawabannya, bagus, dan sebagainya. Baik itu berupa kata maupun kalimat. Yang kedua, penguatan berupa mimik dan gerakan badan atau gestural reinforcement. Penguatan ini diberikan kepada siswa dengan menunjukkan sebuah mimik, gerakan wajah, ataupun gerakan anggota badan. Penguatan ini harus dapat memberikan sebuah kesan khusus bagi siswa yang bersangkutan. Pemberian penguatan dalam hal ini dapat diberikan dengan senyum, menganggukkan, menyetujui, dan lain sebagainya. Contohnya saja ketika siswa memberikan sebuah pendapatnya, seorang guru dapat menganggukkan kepala dengan mengatakan, "Nah, benar sekali nak," sehingga dalam hati siswa itu akan menimbulkan sebuah kesan tersendiri dan bangga terhadap dirinya sudah bisa memberikan pendapat. Sementara itu, adapun penguatan yang diberikan dalam bentuk gerakan anggota badan seperti halnya tepuk tangan, mengacungkan ibu jari, gelengkan kepala, dan mengangkat bahu, dan lain sebagainya. Penguatan yang ketiga adalah penguatan dengan cara mendekati atau proximity reinforcement. Seorang guru harus bisa dekat dengan siswanya, tidak hanya cukup menerangkan di depan ataupun hanya duduk di mejanya. Tujuan guru mendekati siswa yaitu untuk menyatakan adanya sebuah perhatian ataupun kegembiraan terhadap apa yang telah dikerjakan atau diselesaikan oleh siswa. Hal yang bisa dilakukan guru pada penguatan ini yaitu dengan bisa berdiri di samping siswa, berjalan menuju ke arah siswa, duduk dekat seorang ataupun kelompok siswa, dan bisa juga berjalan di sisi siswa yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penguatan yang bisa dilakukan oleh guru dengan cara mendekati. Yang keempat, yaitu penguatan dengan sentuhan atau contact reinforcement. Guru melakukan secara langsung seperti halnya bisa menepuk pundak, menjabat tangan siswa, ataupun dengan mengangkat tangan siswa. Hal itu dilakukan oleh guru untuk menyatakan penghargaan atau persetujuan terhadap siswa. Misalnya saja ketika siswa menang dalam pertandingan ataupun perlombaan, guru mengangkat tangan siswa yang mempunyai prestasi tersebut. Tentunya dalam menggunakan penguatan ini harus dilakukan dengan bijaksana. Artinya dengan mempertimbangkan sebuah latar belakang siswa, kebudayaan setempat, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Penguatan yang kelima yaitu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan atau activity reinforcement. Kegiatan-kegiatan ataupun tugas terkadang disukai oleh siswa sehingga guru juga harus menggunakan penguatan tersebut. Misalnya saja, siswa yang lebih dahulu selesai dapat dimintai bantuan untuk membantu temannya dalam pekerjaan tersebut. Sehingga siswa yang dimintai bantuan tersebut akan menerima manfaat sendiri. Guru juga dapat memberikan kesempatan bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang disukai ataupun dirasa menyenangkan. Di saat pengajaran berlangsung, pastinya siswa dapat menunjukkan kemahirannya. Seperti dalam mata pelajaran seni musik ataupun suara, siswa menunjukkan kemahirannya dalam suaranya.
Bisa saja dia diberikan kepercayaan untuk memimpin paduan suara atau menggunakan alat musik pada waktu istirahat. Yang keenam, yaitu penguatan berupa simbol atau benda, token reinforcement. Penguatan ini dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan sebuah penguatan terhadap siswa. Penggunaan penguatan ini dalam berbagai simbol ataupun benda. Berupa simbol, misalnya saja komentar tertulis pada buku siswa, dan berupa benda seperti pemberian bintang, lencana, kartu bergambar, dan benda-benda yang murah lainnya namun memiliki arti atau memiliki simbolis. Penguatan ini tidak digunakan setiap hari karena nantinya ditakutkan adanya sebuah harapan oleh siswa untuk memperoleh hal tersebut sebagai imbalan dari apa yang telah dikerjakan atau ditampilkannya. Untuk komentar tertulis pada buku siswa sendiri berarti pengakuan keberhasilan ataupun pemberian saran yang positif untuk siswa agar bisa lebih menunjukkan keberhasilannya ataupun bisa mempertahankan apa yang siswa peroleh. Nah, itu tadi penguatan yang diberikan oleh guru yang mana dalam bentuk benda ataupun simbol.